Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang patepang deui sareng Ibu dina pelajaran Basa Sunda anu pertemuan ke-7 nyaeta bade ngalajengkeun atau melanjutkan materi sisindiran yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Sebelum ngawitan atau sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Ya. Kalian mungkin masih ingat materi yang sudah diberikan minggu yang lalu, yaitu tentang sisindiran. Nah, sisindiran ini sama dengan pantun kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin kalian sudah paham, ini tidak jauh berbeda, yaitu dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Terdiri dari 2 cangkang dan 2 esi. Nah, di sini lanjutan materinya. Masih tentang sisindiran. Ini masuk ke materi ke-8 atau pertemuan ke-8. Kalau kemarin adalah tentang paparikan. Karena sisindiran itu dalam bahasa Sunda dibagi 3. Ada paparikan, ada rarakitan, dan ada wawangsalan. Nah, tujuan pembelajarannya setelah selesai materi bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur teks, dan unsur kebahasaan, serta mengekspresikan sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan. Nah, perbedaan sisindiran dengan pantun. Nah, kalau dalam bahasa Sunda sisindiran, kalau dalam bahasa Indonesianya pantun. Apa bedanya? Yang membedakan sisindiran dengan pantun adalah engang atau suku kata. Di pelajaran kelas 7 mungkin sama Pak Iman sudah dijelaskan tentang materi engang. Engang itu adalah suku kata, jadi penguraian dari kata. Kan ada huruf, ada suku kata, ada kata, dan ada kalimat. Nah, engang di sini adalah suku kata pada setiap pada lisannya sudah ditentukan. Jadi tidak bebas kalau dalam sindiran. Pada sisindiran, setiap pada lisan harus terdiri dari 8 engang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu perbedaannya antara sisindiran dengan pantun. Sedangkan dalam pantun berkisar antara 7 sampai 11 engang atau 11 suku kata. Jadi ibu ulang sekali lagi, apa perbedaan sisindiran dengan pantun? Ya, minggu yang lalu sudah dijelaskan sisindiran ada 3, yaitu bentuknya paparikan, rarakitan, dan wawangsalan. Ya, minggu yang lalu yang sudah dibahas adalah tentang paparikan. Sudah cukup jelas di situ, kalian tinggal ditulis dan dibaca. Nah, contoh sisindiran. Lamun urang nyieun ager kudu lobanya gulana. Lamun urang hayang pinter kudu loba diajarnya. Nah, di situ sisindiran terdiri 1 bait 4 baris. 2 cangkang, 2 esi. Mana cangkangna? Cangkangna aya di baris kahiji jeung kadua. Sedangkan isi aya di baris ka-3 jeung ka-4, makanya polanya AB AB. Minggu yang lalu ini antara sisindiran atau paparikan dan rarakitan hampir sama, baik ciri-cirinya ataupun suku katanya. Minggu yang lalu sudah dijelaskan ciri-ciri dari paparikan ada satu baitnya harus 4 baris. 2 baris cangkang, 2 baris esi. Nah, apa bedanya sisindiran dengan paparikan dengan rarakitan?
Kalau paparikan artinya deket. Jadi ada suara ngang, yaitu di suku kata terakhir deket. Bunyi vokalnya seperti A. Berarti baris ke-1 harus A, baris ketiga juga harus A. Baris kedua I, ketiga harus I. Nah, itu yang disebut deket. Itu kalau paparikan. Bandingkan dengan pantun Melayu. Di bawah ini, coba kalian hitung suku kata setiap barisnya. Tadi sudah dijelaskan kalau sindiran jumlah suku kata setiap barisnya sudah ditentukan, yaitu ada atau harus 8 suku kata. Sedangkan pantun berkisar antara 7 sampai 11 suku kata. Boleh kalian lihat nanti hitung di rumah ya. Seperti contoh pantun, di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat menahan jerat. Orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Nah, nilai isi dari pantun atau sindiran itu ada yang isinya piwuru atau nasihat, ada yang isinya silih asih atau kasih sayang, juga yang ketiga ada sesebren. Kalau sesebren itu adalah pantun jenaka. Itu kalau dilihat dari esina. Nah, kemarin sudah dijelaskan tentang paparikan, hampir sama dengan rarakitan. Nah, hari ini adalah paparikan. Apa bedanya paparikan dengan rarakitan? Coba lihat. Rarakitan hampir sama dengan paparikan, baik bunyinya atau ciri-cirinya. Cuma bedanya kalau dalam rarakitan ada kata yang diulang kembali, jadi istilahnya ngarakit itu sepasang-sepasang. Coba bandingkan ya yang minggu yang lalu yaitu paparikan dengan yang hari ini adalah rarakitan. Di mana sih bedanya? Kalau persamaannya hampir sama. Tadi satu baitnya adalah 4 baris, 2 cangkang, 2 esi. Nah kalau rarakitan ngarakit, kalau bahasa Sunda itu sepasang-sepasang. Kita buktikan ya. Sing getol nginum jajamu, nuguna nguatkeun awak. Sing getol neangan ilmu, nuguna dunia akhirat. Nah, di situ kan ada kata yang diulang. Baris ke-1 karena polanya AB-AB, maka yang diulang itu baris ke-1 akan diulang di baris ketiga. Nah, nanti kalau dalam PTS, Ibu tidak nulis dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Sunda. Seperti di sini lihat di sini rarakitan itu sapada. Sapada itu sama dengan satu bait, satu gundukan. Ya, di situ ada satu baitnya ada 4 baris atau disebut kalau istilah pantun atau sindiran disebut padalisan. Jadi ingat, tolong dicatat, pada sama dengan bait atau gundukan. Sedangkan padalisan sama dengan baris, jajaran baris pada setiap bait. Di situ ada 4 padalisan. Ya, terus ada juga guru wilangan. Guru di bilangan itu adalah disebut juga engang. Tadi sudah dijelaskan patokan sindiran atau disebut juga paparikan atau juga rarakitan itu harus 8 suku kata. Sing, getol, nginum, jajamu. Nah, nanti kamu hitung tuh harus 8. Kalau kamu salah hitung, banyak 9 berarti salah ngitung. Beda dengan pantun tadi, pantun adalah ada 7 atau sampai 11 suku kata. Nah, bedanya paparikan dengan rarakitan, hanya kalau rarakitan ada kata yang diulang. Makanya sepasang-sepasang. Baris ke-1 akan diulang di baris ketiga. Baris kedua akan diulang di baris ke-4. Sing getong hinum jajamu, nuguna nguatkeun awak. Sing getol neangan ilmu, nuguna dunia akhirat. Nu ada sing getol diulang lagi. Itu adalah ciri dari paparikan. Jadi sudah jelas apa bedanya paparikan dengan rarakitan. Jadi pada bentuknya sama. Cuma bedanya antara paparikan mah parek deket, jadi ada suara engang yang kedengarannya hampir sama. Sedangkan rarakitan ada kata yang diulang.
Ciri-ciri paparikan dan rarakitan di sini hampir sama. Di sini dumasar karena contoh paparikan jeung rarakitan di atas bisa disimpulkan ciri-ciri paparikan jeung rarakitan mah hampir, bukan hampir lagi, sama. Jadi kalau ditanya atau ada soal, sebutkan ciri paparikan dan rarakitan jadi sama. Ciri paparikan di sini ada 4. 1, sapada atau satu bait dibentuk atau diwangun ku opat padalisan atau opat baris. 2, padalisan kahiji jeung kadua merupakan cangkang. Sedangkan padalisan katilu jeung kaopat merupakan eusi. Ya. Ketiga, jumlah suku kata pada setiap padalisan pada umumnya 8 suku kata. Nanti boleh dihitung. Dan keempat, bunyi atau suara tungtung, bunyi ujung, lihat nanti perhatikan ujung kata di akhir pada lisan ke-1 dan ke-3 hampir sama. Kalau A, baris ke-1, ketiganya harus A. Kalau I, juga baris ketiganya harus I. Suara tungtung pada lisan K2, sarua jeung tungtung pada lisan K4. Itu adalah ciri-ciri paparikan dan rarakitan. Jadi kemarin yang minggu yang lalu Ibu tidak ditulis di ciri-ciri paparikan karena sama dengan ciri-ciri rarakitan, ya. Bisa dipahami tuh, nanti kalian pelajari nih, setelah kalian baca dipelajari nih, dihitung. Oh iya benar 8 suku kata untuk sisindiran. Kalau pantun 7 sampai 11 suku kata. Ya, semoga untuk pelajaran hari ini kalian bisa mengerti dan nanti bisa mengerjakan soal PTS dengan baik. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.